Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz, kita sering mendoakan almarhum dan almarhumah agar alam kuburnya terang benderang. Bagaimana kondisi yang sebenarnya? Apa di sana gelap gulita? Kalau gelap gulita, apa orang-orang penghuni alam barzah tidak pada tabrakan? Iya Pak. Yang kedua, kalau nggak salah ada hadis yang mengatakan barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali sama saja membaca Al-Quran sepertiga, dan barang siapa membaca surat Ikhlas 3 kali sama saja membaca Al-Quran khatam. Dan apabila membaca 10 kali maka akan dibuatkan rumah di surga. Kalau itu benar, bagaimana seandainya saya mati, bagaimana saya mencari rumah di surga itu? Yang ketiga, kalau kita membaca selawat yang benar itu pakai Sayyidina apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanggapi ya Pak. Yang pertama Bapak dan Ibu, apakah di dalam kubur itu bakal tumburan enggak kena gelap? Itu aku payah jawabnya Pak, karena aku belum masuk kubur Pak. Tapi gambarannya bahwa gelapnya kubur itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terletak seberapa banyak sinar yang kita bawa dari dunia ini. Jadi ketika kita meninggal dunia, sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW, yang pacak kita bawa itu cuma 3 macam Pak. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakan, dan sedekah yang selalu mengalir terus menerus. Nah 3 macam inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang kita harapkan untuk memberikan penerangan di alam kubur kita. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini Bapak Ibu, sedekah yang selalu mengalir terus. Bagi contoh, masjid ini bangun pelapon. Sebenarnya tidak usah kita nak nunggu proposal dari pengurus masjid Pak. Tapi justru kita dewek yang datang. Aku ingin membuat tabungan untuk menerangi aku ketika aku dalam kubur nanti. Tapi jangan pula nak disebutnya Pak. Ini nganjuk 15.000 dalam masjid, minta bacakan Fatihah 5 kali dengan seluruh isi masjid. Allah. Itu kurang bagus lah Pak. Kalau kita sedekah itu ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua yang bakal memberikan penerangan ketika kita berada dalam kubur itu adalah waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh yang selalu berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berdoa jangan sekali-kali kita melupakan doa terhadap orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau kita galak doakan wong tua kita, niscaya anak-anak kita galak doakan kita. Sebejat apapun kelakuan wong tua kita terhadap kita dulu, tetap Pak, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Oi Pak Ustaz, bapak aku dulu tak pernah ngurusi aku. Dia hayal bebini lagi. Aku ditinggalkannya dengan ibu aku, hidup dewe Ustaz, ibu aku cari nafkah. Dendam bacanya dengan bapaknya. Tak boleh Pak. Sebab kalau kita nak telusuri, kita ada di dunia ini kerana adanya bak kita dewek. Oleh karena itu Bapak Ibu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jangan kamu tinggalkan Pak. Setiap habis solat itu kita berdoa.
Sebab itulah Bapak dan Ibu yang diharapkan oleh wong tua kita di kubur. Kita ni galak model ini Pak. Kalau tahlil Pak galak ngajak maju wong maca Yasin rami Pak, mas kampung kadang-kadang tak muat di rumah, masang tenda depan rumah ya. Kalau ada keluarga kita yang meninggal. Tapi lucunya Pak, yang berbacaan itu cuma tamu yang datang baik. Anaknya duduk di depan rumah sambil ngerokok, nunggui tamu, alasan dia Pak. Yang betino kelentang-kelenteng ngurusi piring, tekwan segala macam di belakang. Aku berapa kali Pak disuruh ngisi tausiah itu, marah kita Pak dengan budak-budak, dengan ahli waris itu. Hei, doa kami yang hadir ini belum tentu dikabulkan Allah. Baik itu ustaz, kiai, habib, apalagi yang disebut. Doa kita ini terhadap almarhum itu belum tentu dikabulkan oleh Allah. Ini hanya dalam bentuk usaha kita. Tapi kalau ahli warisnya dewe, anaknya langsung, istrinya langsung, tidak ada hijab Pak. Antara anak dengan wong tua itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dari orang tua terhadap anak itu langsung juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa anak ini yang kita harapkan. Karena itu yang ketiga, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat buat dirinya. Nah, ilmu yang bermanfaat ini Pak bukan saja cara kita jadi ustaz, jadi guru, tidak. Omongan kita yang baik melunakkan perasaan orang lain itu bagian dari ilmu yang bermanfaat. Itu Pak ya. Yang kedua tadi masalah kalau kita bersalawat pakai Sayyidina apa tidak? Nak pakai Sayyidina bagus, tidak pakai Sayyidina juga bagus. Yang tidak bagus itu tidak pernah bersalawat. Ya Pak ya. Jadi yang itu jangan kita berdebatkan Pak. Sudah dunia ini sudah canggih, masih nak berdebat ke masalah itu balik nol lagi gitu. Karena Islam ini luas Pak, tergantung dari pemahaman kita dewe. Nak bersalawat kita dengan Sayyidina bagus, tidak pakai Sayyidina juga bagus. Yang penting kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Jadi itu Pak ya. Yang ketiga tadi apa Pak? Al-Ikhlas. Ya. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas satu kali, pahalanya sepertiga Al-Quran. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama baik dengan mengkhatamkan Al-Quran. Itu benar Pak, karena itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita baca itu baik, tidak baca yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita tidak baca mengambil intisari apa yang dalam Al-Quran. Jadi kalau kita cuma qul huwallahu ahad Allahu samad, aku nak baca itu baik Ustaz. Nah, itu salah pula. Ya. Pokoknya aku nak khatam terus Ustaz. Apa qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya nak ngenoi Tuhan, Pak. Ya. Tapi benar tak itu? Pahalanya benar. Itu tandanya apa Pak? Tandanya begitu mulianya surat Ikhlas itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap sepele. Itu Pak ya, 3. Alhamdulillah. Ada lagi Pak? Ibu-ibu, diatur Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bapak mengatakan firman Allah. Apakah manusia mengira bahwa kita beriman atau belum? Semakin beribadah, semakin bertakwa kepada Allah. Nah ini Pak, saya tanya firman Allah itu
surah apa ayat keterangan sehingga kami bisa insya Allah dipelajari sedikit. Iya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu baik. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Ibu ya, Ankabut ayat 1. Ayat 2 dia itu sebenarnya. Ankabut. Apakah manusia mengira, kata Allah, bahwa mereka kubiarkan begitu saja sambil mereka berucap, ya Allah kami sudah beriman, ya Allah kami sudah beribadat, sedang mereka tidak kami uji. Artinya Bapak Ibu, dari ayat itu dapat kita ambil sebuah khulasah, sebuah ringkasan, bahwa manusia itu semakin dekat sama Allah, semakin rajin dia beribadat, justru semakin besar pula ujian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tapi ujian itu bukan cara Allah nak nyiksa kita, tapi ujian Allah itu untuk meninggikan derajat kita. Kalau kita mampu lulus dari ujian Allah itu, insya-Allah asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi buat kita kalau kita lulus ujian itu. Bu ya. Ada lagi Bu? Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ketika kita menjadi makmum, kita mulai bergerak. Apakah sesudah imam membaca Allahu Akbar baru kita bergerak, atau kita langsung bareng, atau gimana misalnya? Yang pertama, kemudian yang kedua, ketika kita sholat 2 rakaat, kadang-kadang ada jamaah yang duduknya tahiyat awal, bukan tahiyat akhir. Ini yang mana yang benar? Kadang-kadang kita jadi ragu gitu. Ya. Maksud tahiyat awal itu iftirasnya itu kakinya Pak ya? Iya, oh, betul. Iftirasnya. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran itu ada doa yang dibaca itu untuk kita sendiri, seperti contohnya Robbi adkhilni. Apakah itu ketika imam membaca doa bisa boleh berubah menjadi Robbi Rabbana adkhilna atau gimana saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya jawab yang terakhir dulu Pak. Dalam Al-Quran itu banyak doa yang teks ayat itu sandarannya kepada yang meminta. Bagi contoh, siapa yang minta itu kebanyakan adalah Nabi Allah, istri Fir'aun, ya Pak ya. Semua permintaan itu Bapak dan Ibu dalam bentuk kata tunggal, mufrad. Tapi bukan bermakna untuk mufrad. Dia bisa bermakna jamak. Ya Pak ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Pak. Rabbi habli min ladunka waliya. Rabbi habli minas salihin. Ya Pak ya. Ayatnya memang dalam bentuk tunggal. Teksnya itu. Tapi dia mengandung makna untuk jamak. Jadi bisa Pak. Nah cuman jadi pertanyaan, kalau di luar solat, kalau kami berdoa di luar solat Pak ya, kalau dalam solat tidak bisa diganggu gugat Pak. Kalau Quran itu dia sudah tahu kifi, artinya mantap modelnya itulah. Tinggal kita memvariasikan maknanya baik. Tapi kalau bacaannya, teksnya tidak boleh dirubah-rubah. Nah kalau di luar solat kita berdoa, boleh tak kita banyak-banyak wong makmum apa yang mengaminkan ini, tapi teksnya itu kita pakai ayat Allah yang berbentuk kata tunggal.
Boleh Pak. Oleh karena itu, yang mengaminkan itu sebagai makmum. Itu Pak ya. Itu yang ketiga. Yang pertamanya itu masalah apa tadi? Masalah Fatihah itu Pak ya. Pergerakan ini jawab masalah pergerakan imam dengan makmum. Jadi begini Pak, yang penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, antara imam dengan makmum ini, al-makmum la yukhaliful imam. Artinya Pak, makmum itu tidak boleh gerakannya berbeda dengan gerakan imam. Artinya kalau imam sujud, kita langsung sujud. Oh Ustaz, subhana rabbiyal azim, aku belum selesai, aku nak habiskan dulu. Tak Pak, jangan sampai kita ketinggalan imam dua rukun, dua perbuatan. Misal imam sudah duduk bainas sajadatain, duduk antara dua sujud, kita masih i'tidal, itu tidak boleh. Itu Pak ya. Jadi kalau baca Pak, di mana imam, di situ kita. Loh Ustaz, aku belum sempurna bacaan aku. Sempurna bacaan kita subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu hukumnya sunnah Pak. Tapi mengikuti gerakan imam wajib. Yang mana kita dulukan? Wajib apa sunnah? Itu Pak ya. Ada juga Pak, oh Ustaz saya makmum. Begitu ikut imam, tahu-tahu imam sudah baca ayat, mau habis, mau ruku. Saya baca Fatihah, tapi belum sempat baca Fatihah, imam sudah ruku. Gimana hukumnya? Yang model itu Pak, tidak usah berbacaan lagi. Ngapa? Karena Fatihahmu sudah dikarungkan oleh Fatihahnya imam. Oleh karena itu milih imam itu yang benar. Iya, setidaknya Fatihahnya sempurna. Supaya apa Pak? Fatihah makmum yang tidak baca Fatihah galo-galo ini baca dibenarkan oleh Fatihahnya imam. Sudah itu ada juga Pak, kalau seandainya nak baca itulah, sebab di Indonesia ini hanya banyak faham Pak. Pokoknya aku harus baca Fatihah, sebab kalau tak baca Fatihah tidak sempurna solat aku. Biar imam baca, aku masih nak baca. Nah, kalau yang model itu Pak, ketimbang dia tidak ada mengikuti gerakan imam, dia tetap ikut baca Fatihah, tapi tidak diawali dengan basmalah. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu Akbar. Jadi, tapi sebagian besar ulama mengatakan kalau kita masbuk seperti itu, membaca Fatihahnya kita awali dengan basmalah sebagaimana jaharnya bacaan Fatihah kita, maka Fatihah itu mulai dari bismillah harus sampai waladdallin, amin. Harus kita habiskan Fatihah itu. Resikonya apa Pak? Resikonya kita ketinggalan makmum, ketinggalan imam. Nyambung tak maksudnya Pak? Jadi gini, kalau kita melok imam, masbuk, imam itu pas kita mengangkat takbir, imam sudah mau ruku. Ya, kalau kita tidak mau baca Fatihah, tidak apa-apa Pak. Kita tinggal takbir Allahu Akbar, Allah mengikuti imam. Dan itu Fatihahnya kita kembalikan kepada Fatihahnya imam. Tapi kalau kita mempunyai faham, saya harus baca Fatihah dalam solat aku, imam lah sudah juga, aku tetap baca. Maka yang seperti itu Pak, baca Fatihahnya tidak usah diawali dengan basmalah, tidak usah diawali dengan bismillah, langsung baik alhamdulillahi rabbil alamin, saya jadilah Allahu Akbar. Tapi kalau kita baca bismillah, wajib buat kita ngabisi Al-Fatihah itu sampai waladdallin. Itu Pak. Ya. Di Palembang ini banyak Pak kiai-kiai yang megang paham ini. Di antaranya itu di Pelaju dulu ada almarhum Ustadz Ma'mun. Ma'mun yang tinggal di jalan apa itu? Darul Rahmah apa ya?
Darur Rahmah. Beliau berpegangan paham seperti itu. Tapi kalau kita yang umum, kalau kita makmum ini melo imam baik. Ya. Oleh karena itu selektif kita milih imam, Pak. Karena nyangkut kebenaran sholat orang banyak. Yang tadi tiga tadi apa, Pak? Oh ya. Jadi dalam sholat sunat, Bapak dan Ibu, ada yang duduknya iftirash, ada yang tidak iftirash. Kalau iftirash itu duduk tahiyatul akhir, itu namanya iftirash, Pak. Ya, Pak ya. Boleh tak dalam sholat sunat itu kita duduk iftirash, dan boleh tak kalau seandainya kita tidak iftirash? Itu kan, Pak, masalahnya. Sholat subuh nak iftirash dengan tidak? Oh boleh, Pak. Jadi begini, iftirash dengan tidak iftirash bukan bagian yang membatalkan sholat. Itu yang pokoknya, Pak ya. Cuman yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, setiap duduk akhir itu dia lakukan dengan cara iftirash. Tapi Imam Abu Hanifah, salah seorang tokoh fikih, itu tidak mewajibkan untuk iftirash. Oleh karena itu, Pak, kalau kita di Mekah sana, wong India itu mana pernah iftirash? Karena memang mereka penganut mazhab Imam Abu Hanifah. Itu mereka tidak pernah iftirash, tidak pernah duduk tahiyat akhir itu. Kalau di Imam Malik tetap iftirash, sama macam Imam Syafi'i rahimahullah. Itu, Pak ya. Artinya tidak membatalkan solat kita. Kadang-kadang kita lupa. Itu, Pak ya. Lah duduk tahiyat akhir, masih duduk biasa, tahu-tahu ingat, langsung rubah. Tidak apa-apa. Tidak dirubah juga, tidak apa-apa, tidak membatalkan solat kita. Itu, Pak. Habis, Pak Ibu? Habis. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini akan bermanfaat buat saya pribadi dan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu, apa yang kita pelajari hari ini kita amalkan untuk kemaslahatan kita di dunia dan kemaslahatan kita di akhirat nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.